Hai, apa kabar semuanya saudara? Senang sekali rasanya saya Gideon Simanjuntak bisa kembali melayani saudara dalam segmen yang saudara telah ikuti selama bertahun-tahun, yaitu Kerinduanku. Agar di pagi hari ini sebelum saudara keluar ke rumah, ke kantor, ke sekolah, apapun yang saudara kerjakan, biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Apa kabar hari ini? Saya berdoa dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus pegang kendali. Apapun yang sedang saudara alami, punya iman bahwa Dia ahlinya mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi yang baik. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih untuk nafas yang baru, untuk kesempatan yang baru, bahkan untuk kehidupan yang Tuhan telah percayakan bagi setiap kami. Kami sadar kami perlu Tuhan dan kami butuh Tuhan. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami mau datang cari Tuhan, karena kami tahu apa yang kami cari. Ketika kami cari Tuhan, maka akan mendatangi hidup kami. Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, kuasai hati dan pikiran kami, bahkan berkatilah kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau Tuhan berkenan memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan, amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, yaitu adalah Rut dan kasih karunia Allah. Rut dan kasih karunia Allah. Sedikit Bible trivia, Rut adalah salah satu kitab terpendek di dalam Alkitab. Namun kitab yang pendek ini memiliki pelajaran yang sangat luar biasa. Mari sama-sama kita saksikan dulu siapa sih Rut itu. Rut adalah seorang wanita Moab yang menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Dan dengan demikian dia termasuk dalam silsilah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara perlu memahami bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat janggal atau aneh, karena dalam Alkitab dikatakan ada larangan untuk menikah dengan di luar sesama orang Israel. Ulangan 7 ayat 3 dan 4 berkata dengan sangat jelas, janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Perkara menikah dengan bangsa asing juga dibahas dalam Ezra 9 ayat yang kedua. Bahwa dalam kitab dikatakan bahwa mereka dilarang untuk mengambil anak perempuan dari bangsa asing. Alasan jelas karena Tuhan tidak mau orang Israel meninggalkan dia hanya karena menikah dengan orang yang salah. Namun yang menarik, kisah Rut ini adalah kisah yang sangat unik dan sangat berbeda. Alih-alih menjauhkan mereka dari bangsa Israel, tapi Rut justru mendekatkan mereka kepada Allah. Alih-alih membuat anak-anaknya Kilhon dan Mahlon dan Naomi meninggalkan Allah, tapi justru Rut ikut kepada Naomi dan beribadah kepada Allahnya Naomi. Maka dikatakan Rut dan kasih karunia Allah yang luar biasa. Kisah ini dimulai ketika suaminya Mahlon dan suami dari kakaknya Kilion, anak-anak Naomi, menikahi Rut dan Orpa. Dan satu persatu suami mereka meninggal. Alkitab mengatakan sebenarnya Naomi ingin mantunya laki-laki perempuan dua-duanya ini kembali ke bangsa mereka masing-masing. Orpa kembali ke Moab, tapi Rut tidak. Hal ini tertuang dalam Rut 1 ayat yang ke-16, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kalau kita stop sampai di sini, kita akan menemukan sebuah contoh karakter iman yang luar biasa. Perempuan ini dia nggak kenal Allah, dari bangsa asing, punya agama yang berbeda, kepercayaan berbeda. Logikanya saudara, dia akan lebih nyaman kembali ke keluarganya. Logikanya dia akan lebih nyaman kembali ke bangsanya. Tapi kalau saudara melihat bahwa Allah yang memanggil mereka, Allah juga yang mengubahkan hati mereka. Atas penentuan Allah, Rut tetap mengasihi Naomi. Bahkan Rut memutuskan untuk mempercayai Allahnya Naomi. Memutuskan untuk menjadi bangsanya Naomi. Sekalipun mungkin secara kasat mata gak ada keuntungan. Walaupun secara kasat mata kayaknya gak ada benefitnya. Lebih baik kembali ke bangsanya. Rut tercatat sebagai bangsa asing. Artinya bangsa kafir. Artinya bangsa, kalau kita melihat latar belakang ayatnya, artinya dia adalah bangsa yang gak berkenan di hadapan Allah. Artinya ya kalau orang bahasa Ibrani bilang Gentile, atau bahasa Yunani Gentile, artinya orang kafir. Tetapi Tuhan dalam anugerahnya
menerima orang kafir itu. Tuhan dalam anugerahnya mengubahkan orang kafir itu masuk kepada bagian dari orang-orang tersebut, orang-orang pilihannya. Saya nggak peduli apapun yang sedang terjadi sama saudara, saudara tetap datang sama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. And you will see, kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, Dia Allah dalam kasih karunia-Nya akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Dan kasih karunia Allah tidak berhenti di situ saja. Alkitab mengatakan Rut kemudian dalam keadaan janda, susah payah, miskin, Rut kemudian bertemu dengan Boas. Bahkan keduanya kita mengatakan menikah dalam Rut 4 ayat yang ke-13. Tanpa diketahui, Rut adalah seorang wanita Moab dan menjadi bagian dari garis keturunan Yesus Kristus. Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Allah. Moab adalah bangsa musuhnya Israel. Tapi kalau saudara melihat iman Rut kepada Allah Israel mengubah kutuk itu. Iman Rut kepada raja segala raja, kepada Allah yang disembah oleh mama mertuanya mengubah keadaan hari itu. Saudara boleh memiliki sesuatu yang mungkin kurang enak. Saudara mungkin boleh memiliki beban di masa lalu. Tapi imanmu kepada Tuhan akan Tuhan bayar dengan lunas. Bukan saja Dia membenarkan engkau, tapi Dia memberkati engkau. Bukan saja Dia menghapus identitasmu yang buruk menjadi identitasmu yang baru dalam Kristus Tuhan, tapi Dia memberkati engkau dengan berkat yang luar biasa. Secara logika, kita tahu Boas adalah bangsawan. Boas adalah orang terpandang. Seharusnya mendapat wanita yang sangat luar biasa. Tapi laki-laki yang luar biasa ini justru diberikan Allah kepada Rut. Saya percaya kalau Tuhan memilih seseorang, tidak akan dapat satu orang pun melawan orang itu. Siapa yang dapat menyangka kemalangan Tuhan puterbalikan menjadi keindahan? Siapa yang dapat menyangka hal yang buruk Tuhan puterbalikan menjadi hal yang luar biasa? Saya bayangin mungkin Orpa ketika dengar, kalau pada masa itu ada internet Bapak Ibu, kalau Orpa ketika mendengar Rut mendapat suami yang kaya raya, bangsawan, dan keadaannya dipulihkan, saya rasa mungkin Orpa akan nyesel. Oleh karena itu hari ini apapun yang saudara dan saya alami, bahwa kasih karunia Allah itu tidak ada batasnya. Makanya Paulus bilang betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Allah itu. Saking dalamnya tidak ada orang yang terlalu dalam, jatuh terlalu dalam, yang kasih karunia Allah gak bisa menembusnya. Tidak ada orang yang lari begitu jauh yang tidak dapat Tuhan tangkap. Tidak ada orang yang sudah melakukan apapun selama dia masih hidup yang Tuhan tidak bisa selamatkan. Cerita Rut memberikan pelajaran penting tentang kasih karunia Allah. Bahwa Allah tidak melihat masa lalu kita, Dia melihat hati yang setia dan tulus. Melalui kasih karunia, melalui kebaikannya, Allah mampu membawa kita dalam rencananya yang besar dan luar biasa. Melalui kebaikannya, Dia mampu mengubahkan tragedi menjadi keindahan. Mungkin hari ini firman ini seakan-akan speak to you. Seakan-akan berbicara kepada engkau dan berkata, it is me pastor, itu saya. Saya sedang mengalami keadaan yang begitu buruk. Rasa-rasanya gak ada yang bisa menolong saya. Kabar baiknya hari ini, kasih karunia Allah yang mengagumkan itu akan membalut hidupmu, mengubah keadaan. Apapun keadaanmu hari ini, tulis kolom komentar di bawah, katakan kasih karunia Allah yang mengubahkan aku. Terus di kolom komentar di bawah, bahwa kasih karunia Allah sanggup menolong hidup. And always remember this, always remember this. Yang punya surga, praise in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Fokus sama Yesus pagi hari ini, biar Dia Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.